Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. sehat. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Iya, Bu. Jadi, hari ini kita akan mempelajari yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Jadi, setelah diputarkan sebuah video, peserta didik mampu menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan dengan benar. Kemudian yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, setelah diputarkan sebuah video, peserta didik mampu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan dengan tepat. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Tidak. Oke, baik. Sekarang Ibu akan mencoba share screen video sebentar. Tolong kalian amati video berikut ya. Baik, Bu. Kali ini kita akan belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun Oke, baik. Setelah mengamati video Ibu tayangkan tadi, kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi mengenai tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari video yang sudah kalian amati tadi. Baik, Bu. Kalian bisa Baik, Bu. mencatat pertanyaan kalian di buku tulis kalian masing-masing ya. Seperti misalnya terkait perilaku yang melanggar peraturan, kemudian bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang benar, dan lain-lain. Baik, Bu. Oke, jika sudah, sekarang coba kalian cari informasi sebanyak-banyaknya terkait pertanyaan kalian ya. Kalian bisa mencari melalui buku paket ataupun referensi lain yang sekiranya mudah bagi kalian seperti Google, silakan. Kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, Bu. Baik, saya rasa sudah ya mencari informasinya. Sekarang mari kita diskusikan bersama-sama. Siapa yang mau mencoba untuk menyampaikan terkait informasinya? Saya, Bu. Akan baca. Iya. Jadi pertanyaan yang sudah saya catat tadi adalah bagaimana sebuah perilaku disebut melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian setelah saya mencari informasi dari Google bahwa perilaku disebut melanggar peraturan perundang-undangan apabila perilaku tersebut merugikan orang banyak dan menimbulkan kekacauan serta dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban. Tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat dan dapat merusak atau mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Sudah, Bu.
Oke, bagus. Terima kasih Mbak Ajeng sudah menyampaikan. Jadi, memang benar bahwa perilaku disebut melanggar peraturan perundang-undangan apabila masyarakat tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Contohnya dalam penerapan undang-undang berlalu lintas. Ketika masyarakat tidak mentaati peraturan berlalu lintas, maka akan terjadi yang namanya ketidaktertiban, kemacetan, bahkan akan terjadi tabrakan. Namun sebaliknya, ketika masyarakat tertib dan mentaati peraturan, maka akan tercipta keteraturan dan kenyamanan. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya Oke, silakan Mas Adit. Jadi pertanyaannya sudah saya catat tadi, yaitu apakah ada hubungan antara pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan? Kemudian setelah saya mencari informasi dari buku paket, ternyata terdapat hubungan antara pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, jika kita melaksanakan tata tertib, maka kita sudah mewujudkan tujuan perundang-undangan. Serta tata tertib yang kita laksanakan itu berasal atau bersumber dari undang-undang. Sekian, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Mas Adit sudah menyampaikan. Jadi sudah benar jawabannya Mas Adit bahwa dengan melaksanakan tata tertib itu sudah sama saja dengan melaksanakan peraturan yang ada. Dan peraturan tersebut pasti berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga kita sama saja melaksanakan undang-undang. Mungkin satu lagi bisa menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Yuni. Ya, jadi pertanyaan yang sudah saya catat tadi, yaitu bagaimana tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian setelah saya mencari informasi dari paket, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Lalu yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Lalu yang terakhir, peraturan kabupaten atau kota. Itu, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Yuni sudah menyampaikan. Jadi sudah benar ya jawabannya, yang mana pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, TAP MPR. Ketiga, Undang-Undang. Keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Perda Provinsi. Dan yang ketujuh adalah Perda Kabupaten atau Kota. Sekarang kalian coba untuk menyajikan hasil diskusi yang sudah kita lakukan mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Oke, Mbak Ajeng, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajeng Sinta Nuria. Nomor presensi 2. Di sini saya akan menyajikan hasil saya, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan nasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ajeng atas presentasinya. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan ya. Saya, Bu, ingin bertanya. Oke, silakan Mbak Yuni. Baik, Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Yuni Kristanti, absen 057. Mohon izin bertanya. Seperti yang sudah dipresentasikan Mbak Ajeng tadi, mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai sumber hukum peraturan perundang-undangan Indonesia. Terima kasih. Baik, mungkin selain Mbak Ajeng, boleh ya yang lain untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Yuni? Saya, Bu. Oke, Mas Adit, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Chandra, saya absen 055, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Yuni. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah Undang-Undang 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 UU 12 tahun 2011. Sehingga dapat dipahami bahwasanya Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Mas Adit atas penjelasannya. Jadi sudah benar jawaban dari Mas Adit bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Jika ada yang kurang Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama.